Selamat datang di Dapur Aurin. Kali ini Dapur Aurin mau buat ayam sambal hijau. Menu ini sangat cocok buat kalian yang pecinta pedas. Untuk bumbu-bumbu yang digunakan dan cara memasaknya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Bahan-bahan yang digunakan, ini yang pertama saya menggunakan dada ayam, ukurannya setengah kilo. Kalau teman-teman bisa mendapatkan ayam filet, itu akan lebih membantu sekali. Karena kita nanti tinggal potong-potong kecil dan masak deh. Kemudian saya gunakan cabai hijau keriting ukurannya 200 gram. Juga saya tambahkan tomat yang berwarna hijau, ini 3 buah. Kemudian juga cabai rawit hijau. Nah, ini yang memberi sensasi pedas sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih pedas, ini bisa dibanyakin. Saya cuma ambil segenggam aja. Selanjutnya ini ada 4 butir bawang putih. Kemudian saya gunakan 4 butir bawang merah. Lalu saya tambahkan garam, kaldu, daun jeruk karena saya suka ada bau daun jeruknya, dan juga gula secukupnya. Gula ini opsional karena kadang kan orang ada yang suka pedas, ada yang suka agak manis. Kalau saya suka yang agak manis, jadi saya tambahin gula. Untuk detail resepnya, teman-teman dapat screenshot video ini atau lihat di deskripsi ya. Pertama, ini saya rebus dulu cabai rawit hijau, cabai keriting, dan juga tomatnya, supaya nanti mudah untuk dihaluskan dan juga untuk mematangkan. Durasi memasaknya kurang lebih 5 menit, kita gunakan api sedang saja. Kita tunggu sambil menyiapkan segala sesuatunya. Sambil menunggu rebusan tomat dan cabenya, ini saya mau potong dadu ayamnya. Ya, walaupun nanti bentuknya nggak dadu banget, ada mencong-mencongnya dikit, yang penting ayamnya bentuk dadu gitu. Untuk bagian ayam yang digunakan ini, teman-teman nggak harus pakai dada. Kalau misalnya bisanya ngedapatin paha atau ceker atau kepala, itu bisa semuanya. Tapi saya sarankan yang bisa dipotong kecil-kecil karena nanti bumbunya itu bisa masuk ke ayamnya. Berikutnya ini saya mau cincang bawang merah dan bawang putihnya. Untuk bawang merah dan bawang putihnya ini tidak saya haluskan bersama cabai dan tomat karena saya nanti mau tumis aja di depan supaya ada teksturnya. Kalau teman-teman keburu-buru, ini mending saya sarankan ikut direbus aja bersama cabai dan tomat, terus nanti dicoper bareng-bareng, nggak perlu diiris-iris kayak gini, tapi rasanya berbeda. Berikutnya ini saya haluskan cabai rawit, cabai hijau keriting, dan juga tomat yang sudah tadi saya rebus. Ini mau saya tambahkan minyak kurang lebih 3 sendok saja untuk membantu proses penggilingannya karena saya mau gunakan chopper. Ini saya gunakan chopper karena banyak, kalau sedikit saya ulek. Berikutnya ini saya mau sangre ayam yang tadi sudah saya potong. Ini teflonnya saya olesi minyak sedikit supaya tidak lengket. Sebenarnya kalau tidak diolesi pun nggak apa-apa karena nanti ayam ini akan mengeluarkan air dan minyak. Kita bolak-balik terus sampai ayamnya kelihatan pucat seperti ini. Gunakan api sedang saja supaya tidak matang sebelah ya. Nanti kalau ayamnya sudah kelihatan pucat seperti ini, dia akan mengeluarkan air. Nggak apa-apa, kita terus sangre aja karena air ini nanti akan digunakan untuk melunakkan ayamnya. Kita sangre terus sambil dibolak-balik. Nanti kalau teman-teman pakainya yang bagian lebih berminyak lagi, contohnya paha atas, itu dia akan lebih mengeluarkan banyak air. Kalau airnya kebanyakan boleh dibuang sedikit, tapi ini saya pakai dada. Kalau dada itu cuma sedikit airnya, jadi nggak saya buang. Saya gunakan untuk proses mematangkan saja.
Lihat nih teman-teman, ayamnya sudah mulai mengering airnya. Ini artinya dia sudah sebentar lagi matang. Saya aduk-aduk terus sampai dia berwarna kecoklatan. Ini baunya sudah mulai muncul harum, artinya dia sudah sebentar lagi matang. Lihat nih teman-teman, ayamnya sudah menguning, sudah cantik sekali dan baunya harum. Ini artinya sudah matang. Ini mau saya sisihkan dulu. Sekarang saya mau menumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini pertama saya tumis bawang merahnya dulu, tunggu sampai dia layu. Sudah cukup, sekarang saya masukkan bawang putihnya dan kita tumis bersamaan. Untuk menumisnya saya menggunakan minyak secukupnya saja, kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian saya gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong. Nah, ini warnanya sudah mulai cantik kecoklatan, baunya juga sudah mulai harum. Kemudian saya mau masukkan cabai dan tomat yang tadi sudah saya haluskan. Ini tidak saya tambah minyak lagi ya teman-teman, karena tadi waktu menghaluskan sudah saya tambah minyak 3 sendok makan. Ini kita aduk-aduk terus sampai dia sedikit layu. Lalu saya masukkan daun jeruknya. Ini tadi sudah saya remas-remas sedikit supaya baunya keluar. Teman-teman juga bisa menggoreng waktu pertama kali tadi bersamaan dengan bawang merah dan bawang putih. Tapi ini saya masukkan di belakang saja. Abaikan suara anak yang lagi mainan ya teman-teman. Namanya emak-emak pasti nyambi masak, nyambi ngomong anak. Ini sambalnya sudah mulai layu, saya masukkan gula, garam, dan kaldunya. Kita aduk-aduk, jangan lupa dikoreksi rasanya ya, mumpung masih agak basah sambalnya. Ini masih sangat memungkinkan untuk ditambah jika rasanya kurang pas. Ini warna sambalnya sudah berubah, ini sudah mulai kering. Saatnya saya masukkan ayam yang tadi sudah saya sangrai. Kita aduk-aduk, gunakan api kecil saja supaya tidak gosong ya, karena ini kadar airnya sudah tinggal sedikit. Kita aduk-aduk terus sampai bumbu-bumbunya meresap ke dalam ayam. Ini sudah cukup kering dan sudah matang. Saya matikan dulu kompornya. Sudah matang, siap disajikan. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi jika ada video baru. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya, bye-bye.